warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara sharing session yang memperingati ulang tahun emas Departemen Sharing kita, Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Jalan-jalan Kota Semarang hingga sebentar menjadi hari. Jika tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rati Sulasri dari angkatan 2011. Di sini saya selaku MC, mewakili seluruh panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan acara, mengucapkan selamat datang bagi yang kami hormati Bapak Ibu pembicara kita hari ini, Bapak Profesor Harsono Tarus SK, Bapak Profesor Sukarya Siningga, Ibu Dr. Tengku Heidi Safina, dan Bapak Insinyur Andi Akmal Anwar. Dan juga kedua peserta kita hari ini yaitu Abangda Insinyur Nata Imaninsi MBA dan Abangda Insinyur Boy Henry. Dan yang kami hormati pula Bapak Ketua Panitia Acara 50 Tahun Ulang Tahun Teknik Industri FTUSU, Bapak Profesor Hamina Setion MSc, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen Teknik Industri yang telah berkenan hadir pada hari ini, serta Abangda Kakanda alumni yang kami sayangi serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sadarlah aku berdiri, jadilah ibu-ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, orientasi sharing session sekaligus pembukaan oleh Ketua Panitia, Bapak Profesor Hamina Setion MSc. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Profesor Harsono Tarus SK, di mana Bapak ini adalah salah satu yang melakukan perubahan di Departemen Teknik Industri kita yang dimulai saya kira barangkali sejak tahun 1975 ya, Prof. Sukarya. Kemudian yang saya hormati Prof. Sukarya Siningga yang semuanya sudah kita kenal sebagai alumni pertama dari Industri ISIUM. Alumni kedua bangga ya Pak ya, yang pertama yang kedua. Kemudian yang berikutnya Dr. Heidi Safina dan Saudara Andi Akmal yang bertindak sebagai pembicara pada pertemuan kita pada sore hari ini. Juga barangkali buat rekan Nataliman Ginting dan Boy Henry yang juga akan memandu acara ini. Rekan-rekan sekalian, setelah tadi pagi kita berjalan kaki, kemudian bermain game, bernyanyi-nyanyi dan berjoget-joget, dan barangkali tadi
nuansa seperti kita itu jajanan, ya, memperingati hari ulang tahun ke-50 Teknik Industri Fakultas Teknik Industri, yang saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan dan kepada adik-adik mahasiswa bahwa sebenarnya kelahiran yang pertama Teknik Industri di Indonesia ini adalah di Universitas Sumatera Utara. Pendidikan itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak terjadi sinergitas atau komunikasi antara para alumni yang sudah berada di dalam pasar, yang sudah melakukan perubahan-perubahan di dunia luar, yang sudah berhasil tanpa melakukan feedback ke jurusannya. Artinya sinergitas itu sangat diperlukan. Kami tidak akan bisa berkembang tanpa alumni, itulah pada dasarnya. Bagaimana momen 50 tahun ini kita sama-sama saling peduli. Mungkin barangkali rekan-rekan saya yang bekerja di dunia luar, ya, di luar departemen, merasakan bahwa ada ketidakpedulian jurusan terhadap alumninya, kurangnya perhatian jurusan terhadap alumninya, kurangnya komunikasi jurusan terhadap alumninya. Tetapi mungkin pada momen ini itu kita hilangkan, bagaimana supaya komunikasi itu timbal balik. Ya, itulah yang sebenarnya kita harapkan, sehingga timbul pemikiran kami, jurusan itu, departemen itu tidak hanya dipimpin, tidak hanya dikendalikan, tidak hanya dikendalikan oleh ketua departemen, ya, pimpinan departemen, tapi juga kami membutuhkan masukan-masukan, pengembangan-pengembangan, yang dalam hal ini kami juga ingin memasukkan para alumni duduk dalam struktur pengelolaan jurusan. Maka dalam pertemuan ini kami ingin memikirkan untuk berdiskusi bagaimana kalau kita membentuk semacam dewan pembina di Departemen Industri, sehingga brand Universitas Sumatera Utara sebagai teknik industri yang pertama di Indonesia bisa kita bawa sebagaimana yang kita harapkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, pada hari ini kami berkumpul dari seluruh negeri untuk kembali ke tanah kami, untuk kembali ke kampung kami, untuk mengabdi kepada alma-mater kami di Departemen Industri. Hari ini ya Allah, kami berkumpul, bertemu, saling bersilaturahmi, membicarakan kebaikan-kebaikan untuk kebaikan Departemen Industri. Maka berkailah pertemuan ini, berkailah agenda ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi secara nyanyi, secara olahraga sudah kita tunjukkan inovasi. Hari ini di sore hari harus kita tunjukkan juga inovasi kita secara rasio. Walaupun alhamdulillah pesertanya saya lihat sudah khusus ini, memang selalu lebih menyenangkan untuk olah rasa daripada olah rasio ini. Anyway, sebelum kita mulai, saya ingin lebih kompetitif dibanding dengan bulan. Saya ulangi pertanyaan. Siapa di antara kita yang hadir ini merasa teknik industri itu lebih baik, lebih kompetitif, lebih baik itu tidak cukup baik kalau lebih kompetitif? Pak moderator, saya sebetulnya lebih senang di Bapak terus menyampaikan satu karena itu lebih mudah pada saya, kita semua.
Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih saya diundang di dalam pertemuan dengan rekan-rekan yang walaupun beberapa muka mungkin mukanya masih ingat, tapi kalau ditanya nama kita masih ragu-ragu. Juga ternyata banyak yang masih kenal saya, tapi juga banyak yang tidak kenal saya, karena memang pada waktu saya aktif beliau belum ada di sini, tapi beliau sudah menjadi pimpinan di lapangan dan sebagainya. Juga saya ingin memberikan alasan mengapa saya tadi merasa bahwa TI USU itu lebih maju sekarang daripada 5 tahun yang lalu, karena pertama semangatnya sudah dapat dibuktikan bahwa mampu mengumpulkan kita semua kembali pada acara 50 tahun ini, dan kita sambut dengan baik. Untung Bapak tadi nggak tanya banyak apa kelemahannya. Kalau ditanya itu saya juga akan paling banyak sampaikan, karena kelemahannya itu banyak sekali. Tapi tentu saja justru kelemahan yang ada adalah untuk men-challenge kita, karena kalau kita merasa sudah tidak punya kelemahan, berarti kita sudah mati. Pada saya disampaikan End Systems Engineering. Sekarang lagi ada angket tahun 2016, nanti barangkali akan dilihat di YouTube kita. Lalu tentu saja kita itu walaupun tadi saya katakan mulai tahun IAI itu mulai 1948, tapi prinsip-prinsip dan pendahulu kita itu sebetulnya sudah sejak zaman Adam Smith itu kita pakai prinsipnya, sehingga kita bisa secara nyata boleh mengatakan bahwa kita memakai prinsip yang dipakai Adam Smith. Kalau misalnya Adam Smith mengatakan mengenai spesialisasi, mengenai produktivitas dan sebagainya. Kemudian Frederick Taylor, Scientific Management, ini terus berjalan sampai kira-kira tahun 80-an, di mana Scientific Managementnya sendiri sebenarnya betul, tapi prinsip pembagian kerjanya, spesifikasi kerja itu lalu dibantah bahwa atau di Jepang itu tidak dilakukan. Sampai sekarang justru kita melihat multitasking itu berkembang. Setelah 30 tahun menunggu, proyek itu akhirnya grounded karena terus rugi. Karena ketika mendesain, faktor cost dan faktor sumber daya manusianya, dalam arti human factor, tidak dipertimbangkan dengan teliti. Peningkatan produktivitas dalam sistem integral yang terdiri unsur manusia, mesin, material, energi, informasi, melalui proses perencanaan dan perancangan, pengoperasian dan lain-lain. Nah, untuk itu Anda harus familiar dengan sistem produksi, PPC, modeling system, tata pabrik, dan ergonomi. Itulah basic knowledge yang dibutuhkan agar kita bisa menjadi sistem manufaktur. Yang kedua, manajemen industri sebagai sebuah keahlian yang kita miliki. Kita bilang kalian yang memanfaatkan pendekatan TI dalam peningkatan value dari sistem bisnis. Pak Arsono tadi mengatakan kali banyak bisnis yang dulu kita anggap itu tidak bagian dari industrial engineering, sekarang bisnis itu sudah bagian. Apa yang namanya bisnis proses pertanian, bisnis analitik. Maka kalau kita bisnis itu sudah bahasa engineering sekarang. Kalau dulu bahasa ekonomi, sekarang sudah bahasa engineering. Melalui proses manajemen yang bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia serta memelihara lingkungan, business environment yang kondusif. Nah, untuk itu you have to be familiar with manajemen mutu, manajemen inovasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, engineering ekonomi, dan manajemen keuangan. Nah, di sini dilihat dalam lembaga-lembaga sosial bagaimana seorang industrial engineering juga adalah seorang desainer yang bisa meningkatkan
value dan juga dasar lembaga itu. Pertama, bahwa kita belum begitu banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, sehingga mereka kesulitan untuk praktek, ya, kesulitan untuk praktek, untuk magang dan lain-lain. Kemudian yang kedua juga mereka masih mengeluhkan masih dalam penyelenggaraan kuliah di kelas masih banyak pesawat yang ditunda, delay, ya. Tidak ada reschedule, ini mereka juga kan. Saya hanya mencoba melihat dari birokrat, karena saya birokrat. Jadi presiden itu seharusnya itu orang pengen industri. Pada saatnya saya jadi bisa melihat menata negara ini secara komprehensif, terintegrasi. Dan itu yang saya lihat pengalaman saya. Kadang-kadang saya ketemu dengan alumni ITS, dia tahu dia PD, dan dia juga tahu dia bisa. Jadi kalau dikasih gaji agak kita oke lah, di bawah IPB, tapi saya bilang pada Bapak Musuh, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, jadi dia PD aja. Dan berhasil gitu ya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi kali ini mungkin kita sampaikan yang ringan-ringan, tidak beratnya terkait dengan ilmunya, tapi lebih bagaimana cara kita membangun hubungan. Nah, ketika kita bicara tentang hubungan, membangun hubungan tersebut, kalau satu orang mendapat manfaat, sedangkan yang satu lagi mendapat mudaratnya, maka saya rasa hubungan itu tidak akan terjadi. Kalaupun ada, yang terjadi mungkin adalah perseteruan, ya, bukan hubungan yang baik. Dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita bicara tentang membangun hubungan antara perguruan tinggi dengan alumninya? Posisi saya ini sebenarnya posisi yang paling sulit. Kenapa? Dua pembicara sebelumnya, dua profesor, kemudian pembicara setelah saya, doktor, sudah melihat dari semua aspek. Kesulitan pembicara itu sebetulnya sudah tidak tahu lagi apa yang mau dia bicarakan, karena semua sudah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya. Nah, itu cerita tidak enaknya. Cerita enaknya ada juga. Pembicara yang terakhir ini ibarat dalam suatu pesta, ini tinggal doa ini Pak. Habis ini makan bubar, gitu kan? Jadi tidak lama-lama, tidak panjang-panjang. Yang namanya sharing session, ya saling berbagi. Bisa itu diperlukan, bisa tidak. Terima. Ya, terima. Dan dipotret? Ya, dipotret kami ini. Potretnya. Ya, oke. Ya, semua. Iya, oke. Terima kasih. Thank you. Saya Ibu. Mari Bu, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, orang. Mari Pak. Ya, oke. Terus, satu lagi ada lagi. Ya, sini. Ya. Ya, sini ya. Halo, Bu. Iya, iya, oke. Gantian sekali ya, gantian ya, 1, 2 ya. Tuh, masuk, udah. Angkat. Sampai nah, ngobrol di situ ya, oke. Ya, oke, Bu. Ya, konsentrasi, Pak. 2, 3. Yes. 1, 2, oke. Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir